Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menonton video saya, mohon untuk berkenan mensubscribe channel saya. Semoga dengan mensubscribe channel saya mendapatkan rezeki yang melimpah ruah dan selalu bahagia selama-lamanya. Amin. Di pembahasan video kali ini kita kupas tentang masalah-masalah penelitian tindakan kelas. Contoh soalnya ini ada 14 sampai 14 soalnya. Ibu Siti terbiasa menganalisis pekerjaan siswanya untuk menemukan kesulitan yang ditemukan siswa dalam pelajaran bahasa Indonesia. Dari hasil analisis tersebut, Ibu Siti juga mencoba menemukan kekuatan dan kelemahannya dalam mengajar. Jika dia menemukan kelemahan, segera dia mencoba mencari jalan untuk mengatasi kelemahan tersebut. Langkah-langkah yang dilakukan Ibu Siti tersebut dapat dikategorikan sebagai langkah awal dalam A. Perkembangan profesional, B. Melakukan PTK, C. Memperbaiki pembelajaran, D. Menerapkan manfaat PTK. Ya, yang mana ini? Coba kita analisis apakah ini berkaitan dengan PTK. PTK itu harus ada masalahnya. Masalahnya terus untuk meningkatkan kemampuan siswa, meningkatkan pemahaman siswa. Itu PTK. Tapi ini mencoba menemukan kekuatan dan kelemahannya dalam mengajar. Ya, ini tidak ada masalah pembelajaran di siswanya, juga ada sih ingin menemukan kesulitan yang ditemukan siswa dalam pelajaran bahasa Indonesia. Tapi ini lebih ke menemukan kekuatan dan kelemahannya dalam mengajar. Apa itu kelemahannya? Ini awal dari perkembangan profesional. Ya, jadi jawabannya yang A. Kalau PTK itu ciri-cirinya ya ada masalah pembelajaran. Terus untuk memperbaiki masalah itu dengan metode-metode apa diganti agar siswanya itu pemahamannya meningkat. Ya, jadi tidak ada berkaitan dengan PTK. Memperbaiki pembelajaran bukan, karena ini beliau Ibu Siti ini sedang mencari kekuatan dan kelemahannya dalam mengajar. Bukannya. Jadi yang A. Inti dari PTK itu kan, inti dari PTK itu gampangnya ya saya tulis PTK itu gampangnya itu ada masalah. Terus selanjutnya diatasi ya dengan berbagai metodologi penelitian, dengan diperbaiki dengan berbagai strategi pembelajaran dan metode pembelajaran dengan media-media pembelajaran. Bagaimana dalam rangka untuk meningkatkan pemahaman siswa biasanya. Soal ini tidak menekankan kepada masalah-masalah pembelajaran dan untuk tujuannya untuk bagaimana sih siswa saya itu meningkat pemahamannya. Nah, itu bukannya. Jadi yang A yang lebih tepat. Oke, sekarang nomor 2. Ibu Ita, seorang guru IPS berpenampilan sangat energik. Ia sedang melakukan PTK dengan bantuan seorang dosen LPTK. Hampir setiap hari dia sibuk untuk menganalisis hasil pekerjaan siswanya dan mencoba memberi komentar yang dapat mendorong siswa untuk bekerja lebih giat. Para siswa ternyata sangat antusias terhadap usaha Ibu Ita karena para siswa merasa bahwa pekerjaannya diperiksa dengan cermat. Siswa pun membuat pekerjaannya dengan cermat pula. Siswa merasa bahwa ia selalu harus bekerja cermat sebagaimana Ibu Ita memeriksa pekerjaannya dengan cermat pula. Ilustrasi di atas menggambarkan manfaat PTK bagi siswa dalam hal A. Perilaku guru yang melaksanakan PTK menjadi model bagi siswa. B. Guru mendorong siswa untuk memperbaiki hasil belajarnya. C. Siswa termotivasi oleh cara guru mengajar. C. Siswa dapat memperbaiki proses dan hasil belajarnya. Nah, ini di mana ini arahnya ini? Lihat kuncinya, kita analisis kata kuncinya di mana ini.
Nah, dari antusiasnya Ibu Ita ini melakukan PTK, ya, dia energik ya melakukan PTK ya, ini untuk menganalisis hasil pekerjaan siswa ini, terus mencoba memberi komentar. Lah, para siswa ini ternyata sangat antusias ini terhadap usahanya Ibu Ita, karena siswa merasa bahwa pekerjaannya diperiksa dengan si cermat. Nah, siswa pun membuat pekerjaannya dengan cermat pula ya. Kita sebagai guru kan pernah ya ada semacam PTK ya, diawasi oleh orang lain ya, oleh suatu instansi, diawasi cara mengajar kita. Lah, itu seringkali terjadi peningkatan interaksi antara guru dan siswa itu. Jadi ini lebih kemana? Seharusnya kalau kita mengajar pun juga harus seperti itu, seolah kita itu diawasi oleh instansi terkait yang menilai cara mengajar kita. Harusnya seperti itu agar sering terjadi peningkatan interaksi antara guru dan siswa, siswanya juga lebih aktif. Jadi ini apa? Nah, yang cenderung yang A ya, perilaku guru yang melaksanakan PTK ini menjadi model, menjadi teladan, menjadi contoh bagi siswanya, sehingga dia itu semangat. Kalau orang melihat orang lain semangat itu kan kita juga semangat ya. Kalau kita melihat orang lain itu lesu, terkadang seringkali kita juga ikut lesu gitu ya. Jadi ya yang A ya. Nah, nomor 3, pada dasarnya sistematika laporan PTK sama dengan laporan penelitian formal lainnya. Komponen kunci yang ada pada setiap PTK adalah ya, yang mana nih? A. Pendahuluan metodologi, hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Dalam PTK kan nggak ada ini. Nggak ada metodologi. Ini kan masuk kepada bukannya nggak ada metodologi, ada, tapi masuk pada pelaksanaan penelitian ini. Ya, bukannya. Terus ini bukan. A. B. Pendahuluan kajian pustaka, metodologi. Lah, metodologi ini masuk pada pelaksanaan penelitian, bukan ya. Serta ya ini hampir mirip, hampir sama, tapi metodologi dalam PTK itu masuk kepada pelaksanaan penelitian. Yang C, pendahuluan kajian pustaka, metodologi. Ya, metodologi ini juga bukan analisis data, hasil penelitian, pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Ini hampir mendekati sini, tapi ini pelaksanaan penelitian. Metodologi, analisis data itu masuk pada pelaksanaan penelitian. Yang D, pendahuluan kajian pustaka, pelaksanaan penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Nah, ini yang benar, ini yang benar. Ingat ya tata urutnya PTK itu, pendahuluannya isinya apa, kajian pustaka apa. Di pendahuluan ini kan mencakup apa ya, latar belakang masalah gitu kan, terus rumusan masalah, terus ada lagi apa ya, tujuan melakukan penelitian, terus manfaat penelitian. Terus kajian pustaka ini kita akan mencantumkan pendapat-pendapat para ahli, terus mencantumkan dari referensi buku atau mungkin ada artikel di internet itu, terus kita kasih tanda kurung dari mana sumbernya gitu. Nah, pelaksanaan penelitian ini meliputi subjek penelitian, yaitu lokasi, waktu, terus ada karakteristik siswa, terus bagaimana kondisi kelas gitu, kelasnya kelas berapa gitu. Selanjutnya kan yaitu ada perencanaan, ada metodologi, yang lebih ke metodologi penelitiannya itu bagaimana, yang dinamakan dengan apa itu, deskripsi per siklus gitu kan, ada rencana, terus metodologi penelitian lah istilahnya itu. Terus hasil penelitiannya ini kita mengulas hasil penelitian, terus penyajian datanya juga, terus dibahas ya, pembahasan, kesimpulan dan saran. Ini kan begitulah, lebih lengkapnya perhatikan ini. Nah, ini lebih lengkapnya. Kalau saya itu lebih ke
kalau saya belajar itu lebih kepada pemahaman saja, jadi saya ambil kata-kata kuncinya saja. Jadi pendahuluan kan isinya masalah-masalah dan tujuan penelitian, kemudian manfaat penelitian. Kajian pustaka ini ya apa itu pendapat-pendapat para ahli, terus referensi-referensi buku, petunjuk-petunjuk dari buku, petunjuk-petunjuk dari link internet, terus pelaksanaan penelitian. Betul kan tadi subjek penelitian ada lokasi, waktu, mata pelajaran, kelas, karakteristik siswa, terus deskripsi per siklus. Nah ini rencana, pelaksanaan, pengamatan, pengumpulan data. Lah ini metodologi penelitiannya itu. Terus sampai ke refleksi. Itu masuk ke pelaksanaan penelitian, metodologi itu masuk ke sini. Terus hasil penelitiannya, nah itu deskripsi per siklus lagi. Nah ini penyajian rencana, penyajian data maksud saya, penyajian data, terus diamati keberhasilan dan kegagalannya itu bagaimana, terus lengkap dengan datanya. Ini pembahasan dari setiap siklus, yaitu pembahasannya itu setiap siklus kita bahas. Kita akan pernah kan sebagai guru kelas waktu kuliah kan seperti ini ya, kalau membuat PTK ya, meneliti penelitian. Terus ini bisa jadi acuan kita untuk membuat skripsi misalnya. Terus kesimpulan dan saran yang daftar pustaka yang kita biasanya acuannya dari kajian pustaka ini, kita itu ngambil dari apa saja. Lah lampiran ini biasanya foto-foto saat kita melakukan penelitian itu ya, foto-foto kita saat diskusi dengan supervisor saat kita melakukan penelitian. Oke, selanjutnya nomor 4. Ibu Dini, guru IPS kelas 2 di SMA Negeri 5, merasa risau karena para siswanya tidak peduli terhadap masalah-masalah yang ada di lingkungannya, seperti sampah yang menumpuk, dinding yang penuh coretan yang tidak senonoh, atau banyaknya anak-anak jalanan yang meminta-minta di depan sekolah. Untuk itu, Ibu Dini mencoba melakukan PTK dengan menerapkan pendekatan problem based learning. Jika Bu Dini akan menulis laporan PTK yang dilaksanakannya, judul laporan yang paling tepat adalah, nah ini ya tadi saya terangkan bahwa PTK yang di atas ini harus ada ini masalahnya, terus solusinya itu apa. Lah ini kata kuncinya itu ada meningkatkan, ini mesti masalahnya ini apa, terus biasanya judulnya itu solusinya itu apa, terus untuk meningkatkan pemahaman siswa itu ciri-ciri jawabannya seperti itu. Oke, kita cari ya, kita cari yang mana. Langsung saja ya, saya tidak membacakan ABC-nya ya. Saya bacakan aja lah. Pendekatan problem based learning dalam pembelajaran IPS nah ini tidak ada untuk meningkatkan, itu tidak ada, kata-kata meningkatkannya tidak ada, ini jelas salah. Penerapan problem based learning dalam pelajaran IPS untuk meningkatkan kepekaan siswa kelas 2 terhadap lingkungan. Ini bisa jadi ya, bisa jadi kita cawang dulu. Ini nomor yang C, pendekatan problem based learning untuk meningkatkan kepekaan siswa terhadap lingkungan sekitar. Nah ini tidak ada subjeknya, ini tidak ada, ini bukan, lebih cenderung ke sini, ke B ya. Tidak ada subjeknya ini. Biasanya judulnya PTK itu ini. Nah, mana? Bukan sampai di sini saja ya. Nah, kelas 2 sama ini lebih lengkap. Ini tidak, ini tidak ya. Terus D, meningkatkan. Nah, ini tambah tidak lagi, ini sangat tidak ya. Nah, ini. Jadi yang B ya. Biasanya kalau judulnya PTK itu kan gitu, judulnya ya, ini kan judul laporan yang paling tepat. Itu kan kalau masih ingat cara menulis judul PTK itu kan ada, kita melakukan penelitian di mana lokasinya, siswanya apa, kelas berapa, di mana. Ini kan kelas 2 SMA ya, ini di mana.
ini boleh, tidak pakai negeri juga boleh ya, tidak pakai lokasinya juga, tapi lebih spesifiknya siswa kelas 2 SMA ini sudah mencakup ini ya. Berarti judulnya yang paling lengkap itu yang B. Nah, jadi kuncinya di judul itu tujuannya penelitian. Ini kan sudah penerapan problem listening. Tujuannya agar meningkatkan kepekaan siswa terhadap lingkungan. Terus subjek penelitiannya yaitu siswa kelas 2 SMA ya. Lokasinya SMA, di SMA ya, lokasinya seperti itu. Jadi judul yang paling lengkap itu yang B. Sekarang yang 5. Abstrak penelitian yang ditulis dengan cermat akan membuat pembaca mengetahui A. komponen penelitian secara keseluruhan, B. sosok utuh dari penelitian yang dilaporkan, C. implikasi dari penelitian yang dilaporkan, D. proses dan hasil penelitian secara utuh. Ini yang mana? Sosok utuh ya. Lebih tepatnya yang B ya. Yang B ini. Jadi utuhnya penelitian ini apa gitu. Abstrak itu kan isinya seperti itu. Abstrak dari PTK itu. Jadi pembaca itu seolah mengetahui sinopsis penelitian kita itu apa. Kalau komponen ya tidak, komponen penelitian secara keseluruhan ya bukan, komponennya kalau pendahuluan ngapain juga terlalu panjang nanti. Implikasi ini nanti dari hasil pembahasan jelasnya ya. Implikasi itu kan hasil dari pembahasan dan dilakukan. Jadi itu hasil dari PTK itu. Jadi kita melakukan hasil dari penelitian itu, bukan implikasi ini. Proses dan hasil penelitian secara utuh ya, tidak utuh ya, bukan dari prosesnya saja. Jadi kita itu sosok utuh ya, ada akar masalahnya dari mana itu sosok utuhnya, tapi diringkas. Abstrak itu lebih ringkas lagi, jadi lebih tepat yang B. Yang 6. Pada laporan PTK munculnya masalah yang menyebabkan melaksanakan PTK dapat ditemui pada bagian A. pendahuluan, B. latar belakang, C. metodologi, di analisis data ya. Itu tadi berada di mana masalah-masalah, terus ada tujuannya melakukan penelitian, terus manfaat penelitian tadi ada di mana ya, ada di A. Yang nomor berapa tadi kan sudah saya bahas ya. Latar belakang ini masuk ke pendahuluan, latar belakang ini kan masuknya di pendahuluan. Nah metodologi kan tadi masuk di pelaksanaan penelitian, termasuk analisis data ini ya, masuk di analisis data, masuk di ya, jadi analisis data sudah masuk ke pelaksanaan penelitian, yaitu di bagian subjek per siklus, yaitu ada rencana, terus ada pelaksanaan, terus ada pengamatan, pengumpulan data atau instrumen, terus refleksi. Jadi masuk di pelaksanaan penelitian ini. Soal selanjutnya nomor 7. Keterbatasan PTK terutama terletak pada A. metodologi, B. validitas, C. instrumen yang digunakan, D. reliabilitas hasil yang dicapai. Nah ini biasanya PTK itu cenderung diragukan validitasnya, biasanya gitu. Kenapa ya? Karena mungkin kita itu dianggap mendapatkan keringanan-keringanan saat PTK ya. Ya memang ya harus dapat keringanan ya. Sekarang kan kita itu meneliti anak didik ya, itu kan masalahnya anak didik. Belum tentu juga berhasil juga kita melaksanakan PTK. Diajari juga masih belum bisa, masa ya terus melakukan PTK terus. Tapi walaupun begitu ya belum tentu juga tidak valid ya. Karena ya kita kalau memperbaiki pembelajaran lebih banyak berhasilnya daripada gagalnya ya kan.
Kalau gagalnya kan juga belum tentu dari gurunya juga. Belum tentu dari gurunya juga. Ada faktor-faktor lain, yaitu faktor lingkungan dan faktor keluarga. Kita sudah memperbaiki sebaik mungkin, keluarganya begitu, lingkungannya juga begitu lah. Sedangkan siswa dengan guru itu durasi jamnya lebih banyak. Siswa di lingkungan rumahnya, lingkungan sekitar rumahnya, dan lingkungan keluarga itu lebih banyak ke sana. Jadi ya, keterbatasan PTK-nya itu terletak pada sering diragukan validitasnya. Yang B sudah sangat jelas. Sekarang nomor 8. Ibu Ami, guru bahasa Inggris kelas 3 di SMA 5 Indraloka, mula-mula menjadi risau karena hanya 10 dari 40 orang siswa di kelasnya. Ini tidak saya bacakan ya. Caranya kalau begini itu ya memang, kalau soalnya panjang begini ya, langsung saja ke pertanyaannya saja. Karena kalau kita itu habis dari pertanyaannya itu kan kita baca lagi di sini, kita cari jawabannya, ya kan. Jadi ya tipsnya ini ya begitu ya, sama ya. Nah, soal-soal begini ya begitu, yang panjang-panjang itu langsung saja ini pertanyaan kemana baru kita cari. Tapi tadi kan saya tanyakan, nah ini karena panjang ya tidak saya bacakan ya, terlalu lama ini. Nanti langsung saja ya, nomor 9. Masalah yang terjadi dalam kelas Bu Ami dalam kasus pembelajaran di atas dapat digolongkan sebagai masalah yang berkaitan dengan bidang-bidang berikut kecuali: A. Strategi pembelajaran, B. Sumber dan media belajar, C. Evaluasi hasil belajar, D. Motivasi belajar. Ini kita analisa dulu. Ini kan kalau ditanya selalu diam, pura-pura tidak mendengar. Ini strategi pembelajarannya iya ya, ini kan kecuali. Masalah yang berkaitan ya, strategi pembelajarannya kurang menarik ya, kurang baik lah. Terus sumber dan media belajar ini biasanya guru mah tidak bermasalah dengan sumber dan media belajar, yang ada buku selalu. Untuk media belajar dan sumber, guru insya Allah selalu baik menyajikannya, membawa sumber dan media belajar yang sudah baik. Hanya seringkali memang di strategi, evaluasi dan motivasi belajar ini yang perlu terus ditingkatkan. Jadi ini kan masalahnya sebagai masalah yang berkaitan dengan bidang-bidangnya, kasusnya. Contoh-contoh ini kalau kita baca cepat ya, sebenarnya nggak perlu dibaca sih. Tapi kalau soal ini sih sebenarnya nggak perlu dibaca, karena masalah ini lebih banyak karena dari strategi yang salah, evaluasi yang salah, motivasi yang salah. Sumber dan media belajar insya Allah semua guru mumpuni. Jadi langsung dijawab B ini bisa ya. Oke. Sekarang nomor 10. Akar penyebab masalah yang terjadi dalam kasus di atas antara lain sebagai berikut kecuali: A. Latihan berbicara tidak mendapat tekanan. B. Bu Ami tidak memberi perhatian khusus pada siswa yang tidak mau menjawab. C. Bu Ami tidak menggunakan lab bahasa ketika mengajar. D. Kemampuan berbicara siswa tidak dinilai. Nah ini yang mana? Caranya itu kita cari yang tidak berkaitan. Nah ini kan mirip-mirip, ini kecuali ini sepertinya mirip, ini juga mirip. Benar, ini juga tidak, kan tidak, ini kan ada tidak semuanya ya. Jadi mirip-mirip ini ya, ini perlu hati-hati. Kita analisa lagi. Guru bahasa Inggris mula-mula menjadi risau ya, kita analisa, kita cari jawabannya ya, caranya begitu ya, Anda baca yang cepat ya. Nah sepertinya yang lab bahasa itu loh ya, tidak menggunakan lab bahasa, tidak tergambar itu, tidak tergambar di sini ya. Ini kan kasusnya tidak ada penekanan ya. Ini Bu Ami sering merasa kesal dan melanjutkan pelajaran tanpa menghiraukan anak-anak loh. Ini betul, ini sangat betul ya. Ibu Ani tidak memberi perhatian khusus pada siswa yang tidak mau. Nah ini yang tidak mau, yang diam itu tidak diperhatikan, ini tetap lanjut saja.
terus meneruskan pelajaran dengan meminta para siswa membaca. Nah, ini tetap dilanjut, itu betul ya. Kemampuan berbicara siswa juga tidak dinilai ya, ini ya, terus dilanjutkan saja ini ya. Di sini tidak dinilai ya kan, ini betul ya. Yang tidak ada di bacaan ya, yang tidak ada di bacaan akar penyebab masalahnya tidak disebutkan di sini, tidak ada ya. Tidak disebutkan SMA 5 Indraloka ini punya lab bahasa atau tidak, misalkan ada, padahal di SMA 5 Indraloka itu punya lab bahasa. Nah, itu berarti ini juga betul ya. Itu tidak digambarkan di sini, tidak digambarkan di sini ya. Ini kayak pelajaran bahasa Indonesia ini ya. Berarti yang tidak adalah yang C. Semuanya yang saya lingkari ini dan ini itu ada pada bacaannya, ada pada kasus-kasusnya ini. Oke, sekarang nomor 11. Jika Bu Ami ingin memperbaiki pembelajaran yang dikelolanya melalui PTK, pilihlah rumusan masalah PTK yang paling tepat untuk kegiatan PTK yang akan dilakukan oleh Bu Ami. Pertanyaan PTK itu harus dengan kata bagaimana. Kalau apakah ini ya jelas kita eliminasi ya. Apakah ini kita eliminasi. Dan petunjuk yang kedua, ini kan rumusan masalahnya itu hampir mirip dengan judul PTK, yaitu harus ada kata meningkatkan. Ya, kita sekarang menganalisa yang bagaimana itu kan ada dua ini ya, ada dua ini, meningkat bagaimana, mana yang ada kata meningkatkannya, agar mampu meningkatkan. Nah, ini ada, berarti inilah yang paling benar lah. Kiranya begitu. Kita analisa yang C, bagaimana cara mengaktifkan siswa. Nah, tidak, meningkatkannya tidak ada, ini tidak ada pada PTK, karena tujuan dari PTK adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ini tidak ada yang C ya. Jadi yang C juga bukan. Sekarang nomor 12. Jika Anda yang menjadi Ibu Ami, tindakan perbaikan mana yang paling tepat untuk memecahkan masalah dalam kasus pembelajaran di atas? Tindakan perbaikan ya. Guru selalu menggunakan bahasa Inggris dalam mengajar dan tidak mau menerima jawaban dalam bahasa Indonesia ya. Kok bahasa Inggris full itu kan ya kurang efektif ya. Kalau yang tidak yang tidak kemampuan bahasa Inggrisnya yang biasa-biasa saja ya kesulitan. Ini bukan. Guru memberikan latihan berbicara dalam bahasa Inggris secara terpadu dengan mendengarkan, membaca, dan menulis. Lah ini sepertinya sudah benar ini yang B. Langsung kita jawab aja. Tapi kita lihat yang C dulu. Guru meminta siswa selalu menjawab dalam bahasa Inggris. Ya tidak, ya enggak perlu gitu kan. Karena dalam bahasa Inggris, dalam pelajaran bahasa Inggris kan juga masih dicampur dengan bahasa Indonesia ya. Guru memberikan latihan mengucapkan kata dengan benar. Nah, ya biasanya sih sudah bisa lah anak SMA ini mengucapkan kata yang dengan benar, rata-rata ya mesti bisa ya. Welcome, masa ada yang bacanya welcome gitu nah. Tidak ya. Logikanya gampang-gampangnya seperti itu. Yang paling benar ya jelas harus memberikan latihan yang terpadu. Learningnya ya. Readingnya. Ini harus menulis writingnya. Itu harus dilakukan secara terpadu. Ini yang paling tepat, yaitu yang B. Sekarang lanjutan yang nomor 13. Bapak Sutardi mengajar di kelas, ini tidak saya bacakan aja ya, karena triknya yang sering saya tipskan dari tutorial saya itu langsung bacanya saja dari pertanyaannya ya. Ditinjau dari kriteria pelaksanaan tindakan, kriteria mana yang sedang diterapkan oleh Bapak Sutardi. Kita baru baca. Ia sedang bermitra dengan seorang guru teman sejawatnya dalam memperbaiki cara merespon terhadap jawaban siswa di kelas. Ia sudah merancang berbagai jenis penguatan untuk jawaban siswa yang baik serta beberapa respon untuk jawaban siswa yang tidak atau kurang tepat. Ia meminta rekan sejawatnya untuk duduk di kelasnya serta merekam reaksi siswa ketika guru merespon jawabannya. Jenis reaksi yang perlu direkam serta cara merekamnya sudah disepakati terlebih dahulu. Ya, itu mana?
Mana yang paling tepat? Kriteria mana yang sedang diterapkan oleh Bapak Sudarti ini apa? Mana kriteria yang perlu ditekankan atau diterapkan ini? Ya jelas jangan sampai menyita waktu terlalu banyak ini syaratnya, agar pembelajarannya ya tetap efektif, durasi waktunya itu ya tetap efektif seperti RPP, rencana pembelajaran ya. Jadi yang C, yang pilihan lain tidak, kurang tepat. Memperhatikan etika bukanlah metodologi yang diterapkan harus reliable. Ini kan pengumpulan datanya itu jangan sampai mengganggu. Karena apa? Direkam ini loh, merekam reaksi siswa ketika guru merespon. Ini kuncinya. Beliau sedang menerapkan apa, Bapak Sudarti ini? Nah, setelah hasil rekamannya itu nanti dilihat lagi di rumah atau di mana, dikaji. Tujuannya merekam kan itu, kesalahannya di mana ini. Jadi Bapak Sudarti ini sudah sangat tepat, sudah sangat pintar sebagai guru, mencari akar permasalahannya itu dari mana dengan merekam reaksi siswanya melalui video ya. Jelasnya ini cara merekamnya sudah disepakati terlebih dahulu ya, mungkin jelasnya dari video ya, sehingga tidak sampai menyita waktu guru terlampau banyak dalam mengajar. Sudah sangat tepat. Oke, sekarang nomor 14, melihat hasil latihan siswa ya. Gak usah, tidak saya bacakan lagi ya, seperti tips-tips untuk mengerjakan soal ya, langsung saja di soalnya. Dari segi langkah-langkah PTK, langkah mana yang sedang dihayati oleh Ibu Sutari? Nah, baru kita baca ini. Ini menghayati apa beliau ini ya? Mencoba mengingat-ingat. Ya, ini mengingat-ingat kuncinya di sini. Mereview. Nah, mereview itu jelas refleksi biasanya ya. Review itu refleksi. Nah, ini bagian dari PTK, langkah-langkah PTK. Ini sudah jelas. Menganalisis data ya, bukan, ini biasanya dari penilaian-penilaian. Mengumpulkan data ya, tadi seperti contoh yang tadi bisa melalui direkam atau dari mengingat, atau bukan mengingat sih, mencatat reaksi-reaksi siswa saat itu, siapa saja yang kurang bisa itu dicatat. Itu berarti sedang mengumpulkan data, bisa dari merekam ya. Terus dianalisis datanya itu, dari hasil mengumpulkan data itu dianalisis ya. Ini tidak apa itu, bacaan ini tidak ke arah sana. Nah, ini kan sudah mencoba mengingat-ingat apa yang terjadi ya, merenung. Nah, ini ada lagi merenung. Nah, ini sudah jelas bagian dari refleksi, mengingat, merenung kembali ya, itu kata kuncinya saja. Kita mengerjakan soal seperti ini itu lihat dari kata kuncinya saja biar lebih cepat mengerjakan ya. Kalau merencanakan perbaikan ya biasanya dimulai dari kelemahannya itu apa, kekuatan ibu guru ini apa, kekuatan Ibu Sutari ini apa, kelemahannya Ibu Sutari ini apa. Itu kalau merencanakan perbaikan itu kata kuncinya di situ. Jadi ini kegiatan refleksi. Demikian video dari saya. Bagi yang belum mensubscribe channel saya, mohon untuk berkenan mensubscribe ya. Semoga bahagia, sejahtera, dan sentosa selama-lamanya. Amin.